Tiga step trading sederhana tapi bisa untung ratusan persen. Welcome back di RF Channel on YouTube dan juga selamat berakhir pekan. Ini adalah tema belajar di akhir pekan dan ada pertanyaan yang membuat saya tergelitik untuk bisa membuat video ini adalah ketika live trading pada hari Rabu. Ya, mungkin Anda belum pernah ikut, ada live trading setiap jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam bersama saya dan juga bersama salah satu brand partner daripada RF Channel dan Ryan Filbert Group, yaitu adalah Okta Investama Berjangka. Pertanyaannya sederhana, Ryan, saya ini kan pemula, saya bingung deh, sebenarnya ada nggak sih sebuah step trading yang sederhana, tapi cukup powerful? Kan selalu pertanyaan seperti itu. Sebenarnya ya, ingin saya coba jawab adalah, seluruh metode trading sebenarnya powerful, selama berada di tangan yang tepat, dan powerful ini akan juga beriringan dengan risikonya. Jadi semakin tinggi powerful tingkat impact profitnya, maka akan berjajar juga tingkat resikonya yang akan sama tingginya. Ini akan selalu seperti itu. Tinggal bagaimana caranya kita membatasi resiko, maka selesai sudah sebuah strategi trading. Sebenarnya bahasa gampangnya seperti itu. Ryan, bagaimana contoh konkretnya? Maka di video ini saya membuat sebuah recap sederhana. Ada 3 step trading yang menurut saya cukup sederhana. Saya juga terkesan dengan metode trading ini ketika saya belajar dan bisa untung ratusan persen. Dan sebagian daripada strategi ini juga sampai hari ini saya terapkan di dalam portofolio saya sehari-hari. Oke, kita akan mulai. Selalu saja, as always, sesuatu yang ruwet nggak akan menjadi jaminan keuntungan. Ini menjadi reminder buat kita sama-sama, apalagi Anda mungkin baru join di RF Channel, mengenal saya, Ryan Filbert. Saya selalu kasih tahu adalah sesuatu yang ruwet dan kompleks, dan juga mungkin membuat Anda bingung sendiri melihat gambarnya, itu tidak menjamin mencapai suatu keuntungan yang bagus. Dan juga sebaliknya, tidak ada sesuatu yang terlalu sederhana, dan juga akhirnya karena terlalu sederhana disebut hasilnya jelek. Ini tidak ada hubungannya dengan kompleksitas sesuatu dengan hasil. Kadang-kadang kita bilang, harusnya sesuatu yang lebih ruwet, hasil lebih tinggi. Ada logika yang seperti itu, tapi sayangnya saya mau kasih tahu bahwa baik yang ruwet dan tidak, kalau mau rugi, merugi aja. Kalau mau untung, untung aja. Seperti itu. Nah, today, hari ini, kita akan berbicara mengenai strategi analisa dalam technical, tujuannya untuk trading, bisa di mana saja, saham, kripto, forex, tapi tidak untuk binary. Kenapa tidak untuk binary? Itu ada penjelasannya pada video-video sebelumnya dan tentunya bukan bermaksud menjelekkan binary juga bukan. Buat Anda yang masih stay dalam mungkin menurut saya bukannya trading kalau di binary tapi adalah menebak harga. Ya silakan Anda juga stay di sana. Siapapun punya rekam jejak keberhasilan masing-masing dan mungkin saja hanya strategi ini tidak akan bisa diaplikasikan bila Anda melakukan transaksi pada binary. That's it seperti itu. Oke? Okay? Nah, pertama, saya akan cerita, mungkin Anda yang mengenal saya melalui buku, judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia, baca buku Trading versus Investing, baca buku juga adalah mungkin Bandarmologi, maka banyak orang yang lebih mengenal di Indonesia, saya adalah aliran swing trading. Sebenarnya tidak juga, yaitu swing trading itu adalah suatu strategi di mana ketika turun, Anda beli, sedangkan ketika naik, Anda jual. Itulah disebut dengan swing, ayunan. Kalau Anda lihat ayunan ya, berarti kan sebenarnya ada titik optimal dia untuk ayunan terjauh. Jadi simpangan terjauh dari kondisi ayunan yang stabil. Betul nggak? Ayunan kan bentuknya begini dong. Kalau ayunannya nggak begini berarti ayunannya lepas kan seperti itu. Nah, swing trading itu akan mau mencoba mengambil titik daripada ayunan terjauh. Jadi mengambil suatu nilai amplitudo termaksimum. Wah, ini kok jadi bahasa fisika ya. Amplitudo. Jadi suatu jarak terjauh dari titik kestabilan. Itulah swing trading. Keinginannya kayak begitu. Nah, saya ingin cerita, swing trading ini tingkat keberhasilannya bagus. Mengapa saya juga buat buku pertama itu dengan swing trading? Karena swing trading ini banyak happy. Orang itu kalau misalnya mau nyoba suatu strategi, tapi terjadinya lama, udah kesel, nunggunya salah lagi. Biasa orang tambah kesel. Tapi tidak dengan swing trading. Swing trading itu jangka waktu nunggunya relatif lebih sedikit, tapi tingkat keberhasilannya juga tinggi. Tapi ada catatannya, agak langka bisa untung ratusan persen, maka bila Anda ingin mendapatkan keuntungan besar, kemungkinan Anda tidak bisa menggunakan swing trading. Swing trading itu gimana sih, Ryan? Gampang begini. Saya tidak ambil gambar-gambar chart. Gampang saja. Ini ada satu areal. Ketika turun kan begini dong. Di sini Anda beli. Sedangkan ketika naik,
di sini jual. Ah, teorinya mah gampang. Cari di sini bener-bener titik ini yang susah. Kita tidak akan bahas di video kali ini. Kita coba akan ambil uh, suatu sudut pandang berbeda di video kali ini, yaitu bukan swing trading. Ada 3 langkah yang ingin saya bagikan pada video kali ini untuk bisa mendapatkan suatu profit yang besar. Ya, bisa juga ratusan persen, bahkan lebih. Ada pada satu atau dua saham itu bahkan bisa 300%, bisa 200%. Atau pada trading forex ini lebih mungkin lagi karena Anda menggunakan hutang, leverage, margin, itu membuat Anda mendapatkan untung yang lebih besar secara persentase. Mari kita coba bicara dengan sudut pandang strateginya dulu. Nanti mau diimplementasikannya kepada forex, pada saham, pada kripto, prinsipnya sebenarnya sama semua. Ya karena apa? Karena ya harganya bergerak. Jadi technical analysis itu tidak pernah memandang sebenarnya barangnya apa. Selama memang instrumen ya. Ya, sebenarnya intinya kalau instrumen maka bisa. Kalau sifatnya menebak naik dan turun itu nggak bisa gitu. Nah, sekarang pertama, pahami membeli dan menjual dalam kondisi breakout. Nah, pertanyaan saya, apakah pernah mendengar kata-kata breakout? Breakout itu kondisi yang seperti apa sih, Ryan? Dan kalau Anda mau mendapatkan suatu kondisi naik yang kencang atau turun yang kencang, maka breakout itu adalah sesuatu yang harus Anda bisa tangkap di layar chart Anda. Nah, seperti apa contohnya? Saya sudah siapkan. Ini adalah suatu contoh bahwa ini adalah Adaro, ya anggaplah ini mau apapun nggak penting ya. Ini saya tarik garis ini diakibatkan karena titik ini. Kenapa garis di sini? Ini namanya resisten akibat titik tertinggi dalam sebuah periode. Yang menjadi pertanyaan kadang-kadang, oh Ryan, saya mesti berapa? Itu kita tidak bahas lagi di sini. Ya, saya juga janji di hari Rabu banyak yang tanya itu saya mau buatkan video, tapi saya lebih tergelitik mengenai langkah sederhananya dulu. Nanti kalau Anda menentukan time frame itu adalah urusan kedua dan ketiga, belakangan dulu nggak apa-apa. Di video ini saya akan berbicara mengenai breakout strateginya. Yaitulah, kenapa garis ini? Karena ada titik ini. Titik ini diidentifikasi sebagai resist. Karena ketika muncul pembalikan ini, dia benar-benar mengubah peta pertandingan loh. Kan tadinya misalnya ini kan lagi menang dong, di sini kan jadi kalah dong, benar nggak? Nah, demikian juga berarti ketika ini lagi berusaha untuk menuju ke garis ini, maka kita bilang, ini kritis. Kritisnya apa? Kalau seorang swing trader akan sell di sini, oke? Tapi bagi seorang yang disebut momentum trade atau disebut buy on breakout strategy, maka dia akan buy di sini. Wah, gagal dong Ryan. Betul. Ini contoh berhasil ya. Cung, naik ke atas. Yang diambil adalah opportunity di sini. Jadi kalau ini adalah contoh gagalnya. Jadi kondisi breakout yang batal. Ini adalah contoh salah, ini adalah contoh yang benar. Dan ini kalau dihitung, nggak tahu saya lupa angka berapa, tapi pastinya nilai ini tidak akan kurang daripada 10%. Pada umumnya lebih di atas itu. Menarik kan? Itulah disebut dengan kondisi breakout. Pak, kalau kondisi breakout ada kondisi-kondisi lain nggak di luar daripada garis yang harus kita perhatikan? Ada, namanya adalah volume. Tapi itu juga akan kita bahas di video lainnya, tidak pada video kali ini. Nah, kedua dan ketiga langsung. Kedua, breakout strategi bila bisa gagal berkali-kali, baru berhasil loh. Jadi kenapa swing trading itu lebih menyenangkan buat orang yang belajar? Karena ketika dia tunggu, kejadiannya 10, benarnya 7. 10, benar 8. Bangga dong bahwa strateginya berhasil. Coba Anda bayangkan, kalau ternyata Anda mendapati 10 kali coba, 8 kali gagal. 8 kali itu adalah 8 kali percobaan pertama Anda. Waduh, kita bisa bilang, bego nih strategi nih, salah nih strategi nih. Akan seperti itu, betul nggak? Nah, itu kelemahan daripada suatu kondisi breakout. Di mana breakout dari 10, yang benar 2 atau mungkin 1. Jadi, breakout strategi bisa gagal berkali-kali, baru berhasil loh. Nah, yang ketiga, pada contoh kali ini, saya mau mencoba membahas dengan satu konsep sederhana yang disebut dengan Darvas. Darvas, Anda coba googling sendiri, ini adalah seorang penari, dan dia membuat buku How I Made $2 Million in the Stock Market. Itu keren sekali, dan dia banyak yang orang bilang adalah seorang spekulan. Tapi menurut saya bukan spekulan. Orang yang menggunakan suatu strategi tidak bisa disebut spekulan. Kalau dia mengorbankan seluruh hartanya dan kekayaannya untuk satu posisi, itu murni spekulan kalau menurut saya. Nah ya, mungkin diambil dari konteks itu ya, mungkin dia bisa disebut sebagai seorang spekulan. Apa yang disebut dengan metode Darvas? Darvas itu sebenarnya sederhana. Saya kasih teorinya dulu ya. Anda melihat suatu pergerakan seperti ini. Dengan suatu time frame tertentu, kalau di dalam originalnya dia mengatakan 52 weeks ya, karena datanya zaman dulu kan beda dengan data zaman now gitu. 52 weeks ya. Ini digaris sama dia. Mengambil suatu lowest dan highest-nya. Lalu ketika dia lewat dari nilai ini, maka ini adalah buy.
Bila dia turun melewati 52 weeks low, maka sell. Ryan, apakah relevan 52 weeks? Boleh, tapi it's a long time. Loh, 52 minggu artinya adalah 1 bulan, 1 tahun. Dan kalau misalnya kita menghitung 52 minggu benar-benar, itu kan akan memakan waktu yang cukup panjang impact-nya ke depan. Makanya Anda menjadi orang yang mungkin nggak bisa day trading. Tapi dengan kecanggihan hari ini, of course Anda bisa mengimplementasikan strategi Darvas pada time frame yang lebih kecil. Nah, contoh sederhana. Pada kali ini saya terpaksa harus menggunakan TradingView meskipun TradingView tidak di-endorse oleh saya, mengendorse saya dan kita juga tidak bekerja sama, tapi akan sangat sulit kalau Anda menggunakan metode Darvas dan Anda gambar sendiri, maka ketika Anda pilih indikator pada TradingView, Anda tinggal ketik Darvas, maka ada banyak sekalian pilihan Darvas yang sudah dibuat oleh orang-orang hebat di dunia yang merasa dia bisa mengimplementasikan Darvas, dan saya gunakan salah satu yang pada kali ini adalah Darvas Box Buy and Sell. Karena apa? Cukup gampang. Karena box-nya sudah dibuatkan dan dia menggunakan time frame-nya adalah 5. Box-nya ini ketika naik itu sudah menyatakan buy. Nah, ini dia kondisi-kondisi buy yang benar. Dan ini kalau dihitung 355% pada satu bank. Ya, Pak, itu kan Bank Arto, Pak. Kalau misalnya yang lain gimana? Anda coba lihat sendiri. Nah, Pak, apakah ada satu kondisi yang disebut gagal? Oh, tentunya ada. Nah, lihat seperti ini. Kalau error bagaimana? Lihat. Sell, salah, sell, salah, sell. Kenapa sih Pak kok disebut sell? Karena ditembus. Pak, kenapa ini sebut sellnya keluar di sini? Karena dia tembus. Pak, sell kalau di sini? Karena dia tembus. Sell di sini? Karena dia tembus. Tembus daripada bagian bawah. Kalau di atas kan berarti tembus atas buy, kan gitu ya. Ini buy yang gagal. Wah, Pak, frustasi juga. Iya, betul. Iya, betul. Tapi nggak juga sih. Kalau Anda pikir ya, ini Anda sebut gagal. Coba deh. Sekarang kita bikin sepakat gini. Kita sell terus. Setiap kali sell kita anggap kita boleh BCA bisa kita sell. Anda sell terus. Di sell ini Anda beneran dapat banyak loh. Betul? Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi error? Gampang. Buat Anda yang pertama kali, misalnya Anda mengambil jebol atas buy. Jebol atas buy. Jebol atas lagi buy. Sampai kapan Anda menyatakan bahwa strategi ini tidak berjalan dengan baik? Kalau muncul sell selanjutnya, boleh? Wah Pak, gede loh. Iya, kalau Anda nggak mau ambil sell selanjutnya, ya berarti Anda harus mengambil yang namanya trailing. Anda harus mengawal, Anda harus netting, rebalancing, or apapun. Tapi kondisi error itu bisa. Contoh ini adalah satu kondisi yang nggak error-error amat. Kenapa? Coba Anda sell terus. Di sini kejadian sellnya bagus. Nah, coba sekarang Anda buy terus di sini. Apakah di sell di sini Anda kenapa-napa? BEP juga sih. Anda buy di sini, Anda sell di sini. Rugi nggak? Rugi dong. Karena turun kan. Tapi ini juga cukup baik untuk menjaga Anda. Jadi ini ada just the idea. Bagaimana kalau berhasil Anda mendapatkan sesuatu yang besar, kalau gagal, mungkin gagalnya juga cukup bisa terminimalisir dengan baik. Tapi ingat, angka 5 ini tetap harus Anda adjust juga. Pada akhirnya harus bisa menyesuaikan dengan maksud yang Anda mau pakai, berapa nilainya. Nah, ini adalah contoh kalau dipakai pada time frame yang lebih kecil, pada 1 jam, misalnya, ini bisa kita gunakan pada XAU US dollar. Di sini kita ambil sell, ya, masih ambil sell, ya ini lumayan kalau sudah dikawal dari sini, Anda dapat lebih banyak. Sedangkan ketika ini buy, ini naik, tapi Anda mungkin nggak bisa dapat banyak, dan akhirnya muncul saya, berarti Anda harus closing the position. Mungkin di sini nggak untung. Mungkin nggak untung dan nggak rugi. Rugi tetap. Sesuatu yang tidak untung berarti ya pasti kemungkinan rugi. Kenapa? Break even pun rugi kok, rugi waktu, bener nggak? Kalau Anda sell, di sini Anda sell, ini angkanya nggak kemana-mana. Begitu di buy, Anda juga rugi. Jadi kalau misalnya yang paling mantep ya ini, sell, set, turun, top. Gitu ya. Misalnya lagi, ini Anda buy, ini ambles nih. Buy di sini, sell di sini, Anda rugi, lumayan. 1798 ke 1789, andaikan 10, 10 kali satu lot, Anda rugi $1.000. Kalau satu lot, kan seperti itu ya. Nah, kalau ini Anda mantap, ya, Anda buy di sini, Anda trailing. Harus trailing, kalau tidak, Anda masih menggunakan strategi yang lain. Sehingga Anda bisa mendapatkan, mungkin saya tidak pernah mengambil profit maksimum. Itu berat sekali, itu based on luck. Tapi kalau Anda bisa mengambil optimum, itu adalah suatu hal yang keren untuk bisa kita lakukan. Nanti kapan-kapan kita juga bisa bicara seperti itu. Nah, mungkin itu saja dari saya pada kali ini. Saya akan informasikan secara berkala setiap bulan ada kelas analisis teknikal, di mana pada kelas analisis teknikal ini namanya adalah trading camp.
Anda juga bisa belajar selama 1 hari seri pertama bersama saya, 1 hari seri full untuk start trading itu juga bersama tim saya, Mas Devin namanya. Devin itu keren sekali, secara basic bisa lebih sabar dari saya karena beliau adalah orang yang sangat detail gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ikut kelas dari Trading Camp, belajar analisis teknikal yang bisa Anda pakai pada saham, forex atau kripto, Anda futures juga bisa, ataupun options juga bisa, options US market, Anda bisa ikut join di kelas Trading Camp. Di mana kelas Trading Camp terakhir di tahun 2021 adanya di minggu depan. Jadi Anda bisa join sekarang, caranya sederhana, Anda tinggal WA ke 0852 882 6187 untuk kita bisa sama-sama belajar. Mungkin kalau Anda merasa wah lama banget mesti nunggu video selanjutnya. Of course, jangan khawatir. Kita tetap akan membahas secara totalitas. Tapi ya mungkin harus pelan-pelan. Karena kalau misalnya kita bikin video seperti ini 9 jam, saya yakin cuma 40 menit yang orang mampu tahan untuk pelajari. Tapi kalau kita misalnya belajar dengan serius dalam 1 hari, kita coba, kita istirahat, kita tanya jawab, kita ganti dengan makan dulu, nanti kita ulang lagi. Ya tentunya kan pasti akan menjadi lebih intensif dan Anda bisa bertanya langsung kan ke saya dalam kelas ini gitu ya. Jadi Anda yang dimanapun berada, Jakarta, Surabaya, Semarang, Jepang, Eropa, Brazil, semua kita pernah bikin online kelas yang begitu banyak yang akses dari luar negeri. Anda kalau mau ikut join di Trading Camp, minggu depan adalah seri terakhir dari tahun 2021. Dan selain itu juga saya ingin informasikan, Anda mendapatkan akses ke member area kita untuk belajar Trading Camp sebelumnya. Jadi materi kita itu lifetime access. Seru? Silakan Anda daftar sekarang di 0852 882 6187. Dari saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.